Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siang ya, tadi pasti capek udah belajar mapel yang lainnya. Untuk hari ini ketemu dengan Ibu lagi untuk pembelajaran matematika, mapelnya matematika, terus materinya tentang transformasi geometri, submateri apa? Ada yang tahu? Refleksi dan translasi. Apa, Aurelia? Refleksi dan translasi. Yang lainnya? Apa submateri sekarang yang diajarkan, yang akan diajarkan? Refleksi dan translasi. Refleksi dan Translasi. translasi. Di rumah sudah pada belajar apa belum? Sudah. Sudah ya. Terima kasih sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini, hadir tepat waktu. Udah siang sih semuanya, harusnya sudah hadir ya dari pagi. Ibu cek dulu absennya hari ini. Link absennya Ibu sudah kirim di Google Classroom-nya dan di Google Form-nya, memakai Google Form. Ada yang belum absen? Sudah semua absen? Sudah. Baik, Ibu cek dulu absen untuk hari ini. Kalau Ibu perhatikan baru 37 siswa yang absen di Google Form-nya. Teman-teman kalian jumlahnya semuanya berapa? 42. Dari 42 baru 37 yang absen, berarti berapa orang yang belum absen? 5. Nah, ini lagi ada yang absen, kita cek baru 38. Kita cek kehadirannya. Ternyata berapa persen yang hadir? 100. Kenapa bisa 100%? Sedangkan ada 4 siswa yang belum absen. Ada kendala? Yang 4 siswa? Siapa yang belum bisa mengisi Google Form-nya? Coba angkat tangan. Ada temannya yang tidak hadir? Ada. Ada. Nah, temannya yang tidak hadir berarti berapa orang? Ada 4 orang ini? 3 orang yang tidak hadir? Oke, 3 orang tidak hadir. Coba sebutkan. Siapa? Aurelia ke kelasnya? Siapa yang tidak hadir? Dia, Bu. Dia lagi? Oh, Arya Swardika. Dia lomba ya. Kebetulan lagi di Kalimantan Selatan, apa di Kalimantan Tengah ya. Dia lomba untuk mewakili Provinsi Bali. Ya, semangat ya, semangat sekali. Kalian harus bisa seperti dia ke depannya ya. Terus siapa lagi satu? Dea, Arya. satu Dea, Arya, lagi 1 Alfa. Ya, itu sudah cek. Jadi lihat grafiknya. Kalau dia alfa 1 berarti berapa persen dia kena? 2,40% alfanya. Kemudian ada dispensasi ya, Aryanya dispensasi. Terus lagi 1 kenapa? Sakit. Baik, absennya sudah Ibu cek. Sekarang kita ke bagian motivasi. Kalian kan capek nih dari tadi ya belajar ya. Masih ingat tentang tepuk PPK? Masih. Salam PPK-nya juga masih ingat? Masih. Silakan berdiri. Kita semangatkan diri dulu dengan
sekarang lagi satu. Ingat salam PPK? Ingat. Kita coba. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Lagi sekali. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Spesifik. Jaya, jaya, jaya. Oke, semangat Kak. Semangat. Duduk. Apa lagi? Melakukan pencegahan pencerminan pada suatu benda dan mengembalikan yang satu pencerminan. Oke, melakukan percobaan pencerminan pada suatu benda dan menggambar bayangan hasil dari pencerminan. Yang lainnya melakukan percobaan pencerminan pada bidang Koordinat. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan percobaan pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berbasis Hodge, itu tentang Refleksi. refleksi. Itu IPK-nya. Kemudian tujuannya apa? Dari yang kita pelajari sekarang ini, Ibu ingin anak-anak paham tentang menjelaskan daripada definisi refleksi. Kemudian mampu menggambarkan atau mampu membuat bayangan dari hasil refleksi, sebuah titik, sebuah garis, sebuah benda, itu tujuannya. Kemudian kalian juga harus mampu untuk membuat bayangan dari hasil refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual berbasis Hodge yang berkaitan dengan refleksi. Itu adalah KD, IPK, dan tujuan daripada pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ibu jelaskan sedikit tentang materi dari refleksi. Coba perhatikan video pembelajaran di depan. Refleksi. Kata nama lain dari refleksi, nama lain dari refleksi adalah pencerminan. Ayo kita belajar apa saja atau apakah itu refleksi, apakah itu pencerminan. Sebelum kita melanjutkan, Ibu ingin menyampaikan tujuan. Saat kalian sudah duduk di bangku SMP, apakah sudah pernah mempelajari tentang refleksi? Nah, ini dijelaskan. Saat kalian duduk di bangku SMP, apakah sudah pernah sebelumnya menjelaskan tentang refleksi? Belum pernah ya? Kalian belum pernah mempelajari tentang refleksi. Nah, di sini akan dijelaskan apa sih refleksi itu. Coba kita cek apa itu refleksi. Nah, apa itu refleksi? Belum tahu. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, contoh kalian pahami tentang refleksi apa? Bercermin. Nah, ini ada contohnya, yaitu tentang bercermin. Kemudian, nah ini contoh, ada contoh bercermin anak balita ya, dengan kucing.
ini contoh sehari-hari tentang pencerminan. Kemudian ada lagi contohnya yang lain, ini tentang alam ini, danau ya, ada pohon-pohon di sekitarnya, ternyata ada pencerminan ke airnya. Nah ini coba perhatikan permasalahan yang ini, perhatikan dengan seksama permasalahan yang ini. Ada pencerminan. Nah sekarang dikasih pertanyaan, benar atau tidak gambar dari pencerminan yang tadi? Tidak. Kenapa salah? Atau tidak sesuai. Coba angkat tangan, siapa mampu, siapa bisa? Kenapa salah gambar yang tadi? Kenapa salah? Nah, coba perhatikan gambarnya lagi. Coba berdiri, siapa yang bisa menjawab gambar yang tadi ini merupakan pencerminan atau tidak? Coba Desa. Silakan. Jadi gambar itu bukan pencerminan. Kenapa? Karena gambar berbeda sama yang dipantulkan sama orangnya. Oke, benar teman-teman? Benar. Ternyata dari gambarnya, perhatikan gambar yang satu itu adalah, itu kakek ibu mungkin ya. Kakek ibu itu yang satu. Coba perhatikan cerminnya. Perhatikan cerminnya. Ternyata di cerminnya itu ada seorang dokter yang ganteng sekali tuh. Coba perhatikan. Ternyata tidak cocok ya. Kalau pencerminan ada refleksi, dia apa yang ada benda aslinya kakeknya ibu itu harus sama dengan yang ada di cerminnya. Ya? Ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Eka. Nah, itu teliti sekali melihat gambarnya. Yang kedua juga begitu ya. Yang kedua posisinya dia menunduk. Ternyata di cerminnya tidak menunduk, berarti bukan merupakan pencerminan. Oke, dari sekian ilustrasi yang tadi disampaikan dan juga sudah disampaikan sama teman kalian Desa, kalau gambar yang diberikan ada salah, sekarang dijelaskan siapa yang mampu menyimpulkan apa itu pencerminan. Silakan angkat tangan. Apa itu pencerminan? Silakan. Silakan. Berdiri. Siapa namanya? Tidak bisa? Yang lain, Aurelia. Silakan. Apa pencerminan? Pencerminan itu kayak misalnya kita bercermin, terus pantulan dari kita itu mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi pencerminan dari sebuah benda adalah benda itu sendiri dengan jarak antara benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Oke. Kasih tepuk tangan. Dari apa namanya gambar-gambar yang sudah diberikan, dijelaskan bahwa pencerminan adalah sebuah benda yang dicerminkan di mana jarak antara benda asli dengan cermin kebayangan itu sama. Itu dah namanya pencerminan, jaraknya sama. Benda aslinya, misalnya ibu berdiri di sini, ada cermin di depannya ibu, kemudian ada bayangannya. Jarak ibu ke cermin dengan jarak cermin ke bayangan itu adalah sama. Itu udah salah satu sifat daripada refleksi atau pencerminan. Nah, sekarang kita cek sifat-sifat pencerminan terhadap beberapa
koordinatnya berada di X, Y. Kemudian bayangannya berada di mana? Y, X. Kemudian ada sifat yang keempat yaitu pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Nah, ternyata bayangannya berada di min Y, min X. Nah, sekarang ada sifatnya kelima yaitu pencerminan terhadap titik asalnya yaitu 0,0. Titik awalnya adalah berada di titik X, Y. Perhatikan videonya berada di titik yang tanda merah itu, kemudian bayangannya berada di mana? Min Y. Nah, bagaimana dengan sebuah bidang? Nah, ini kalau pencerminan terhadap sebuah bidang, misalnya jika sebuah benda segitiga ABC dicerminkan terhadap sebuah cermin M, maka hasilnya pencerminannya itu ditentukan oleh prinsip pencerminan dari masing-masing titiknya. Nah, ini ilustrasinya, perhatikan ilustrasinya. M itu adalah cermin. M-nya itu adalah cermin. Ada titik sudutnya ABC. Kemudian bayangannya itu ada di A aksen, B aksen, C aksen. Jarak bayangan ke cermin dengan jarak benda aslinya ke cermin itu sama. Nah, itu sedikit penjelasan Ibu tentang materi dari refleksi. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Menggunakan model pembelajaran problem-based learning, kita akan menyelesaikan suatu masalah. Silakan kalian cari kelompok kalian masing-masing. Kalian pergunakan komputernya masing-masing. 6 orang. 6 orang ya. Nah, hadirnya 6, tapi Roy dipanggil. Oh ya, Roy ada karatenya, ada dipanggil ya. Kelompok 1 silakan diambil LKPD-nya. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2 silakan LKPD-nya diambil. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5 kenapa hanya berempat? Kelompok 6. Kelompok 7. Mana kelompok 7? Kalau bisa digabung di sana aja ya. Maksudnya dipindah. Nah, ada yang belum dapat LKPD? Kelompok 8 silakan diambil LKPD-nya. Sudah semua dapat LKPD-nya? Coba perhatikan LKPD-nya. Ibu jelaskan sedikit tentang LKPD-nya. Sebelum Ibu jelaskan tentang LKPD, Ibu akan ilustrasikan lagi sedikit tentang pencerminan. Coba perhatikan. Boleh ke samping ya, melihat ke depan ya. Ini Ibu ada ilustrasi tentang pencerminan, yaitu tulisan dari kata ambulan di mobil ambulan. Coba perhatikan.
Perhatikan tulisan ambulannya. Nah, coba perhatikan kenapa tulisan ambulannya itu terbalik. Apa yang membuat tulisan ambulan itu terbalik? Ini merupakan salah satu konsep daripada pencerminannya. Kalau tulisan ambulan itu terbalik di depannya, itu akan menggampangkan untuk melihat tulisan yang benar di kaca spion depan. Itu tulisannya menjadi ambulan. Coba lihat di gambarnya. Kemudian apa yang dapat kalian simpulkan dari masalah kontekstual tersebut? Coba, ada yang bisa menyimpulkan kenapa tulisan ambulan di dalam mobil ambulannya itu dibuat terbalik? Siapa bisa? Ada yang bisa? Silakan. Agar kalau misalnya pengendara yang di depannya saat melihat ke belakang melewati kaca spion itu bisa kebaca kalau itu mobil apa. Oke, ternyata benar ya. Kalau yang di depannya dari kaca spionnya sudah bisa melihat, oh ternyata mobil yang di belakang itu mobil ambulan. Kalian kalau ada mobil ambulan harus minggir, membuka jalan, memberikan jalan. Seperti itu ya. Ini adalah salah satu konsep kita mempelajari pencerminan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sudah LKPD-nya, sekarang perhatikan anak-anak LKPD-nya. Di dalam LKPD-nya itu sudah ada KD-nya, sudah ada IPK-nya, kemudian sudah ada tujuan daripada pembelajarannya. Di LKPD itu ada 3 permasalahan yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Tidak boleh mengerjakan pribadi-pribadi, artinya sendiri mandiri, nggak boleh ya. Harus berkelompok, kelompok 1 dengan kelompoknya, 2 dengan kelompoknya, 3 dengan kelompoknya. Kemudian setelah selesai LKPD-nya itu dipresentasikan. Siapa saja boleh mempresentasikan. Kemudian kalian membuat kesimpulannya dan setelah menyimpulkan LKPD-nya dikumpul ya. Waktunya kurang lebih 40 menit. Silakan dikerjakan dengan baik pada LKPD-nya. Kemudian satu lagi, karena soal LKPD ini harus mempergunakan aplikasi GeoGebra. Silakan kalian buka aplikasi GeoGebra-nya secara online. Ada yang belum bisa? Ada yang belum bisa membuka aplikasi GeoGebra online? Ketik geogebra.org. Nah, kayak di depan. Udah? Udah semua membuka GeoGebra-nya? Sudah. GeoGebra-nya seperti itu. Kemudian cari yang aplikasi download, app download itu. Kemudian cari yang GeoGebra Classic 6. Ada start-nya. GeoGebra Classic 6 ada start, akan muncul di monitor seperti itu. Ada yang kesulitan, coba angkat tangan kelompok mana yang belum bisa buka GeoGebra? Sudah semuanya? Sudah semua? Sudah. Silakan dikerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Kalau screenshot GeoGebra-nya, kalian bisa, Ibu kasih LKPD-nya bentuk filenya sudah
LKPD-nya, bentuk filenya kalian boleh ketik di sana atau screenshot di sana boleh ya. Ibu kirim dulu LKPD-nya berupa lewat WA ya. Semuanya harus bekerja, tidak ada yang main HP. Semuanya harus bekerja. Boleh dibuka ya. Ketua kelasnya ibu ada kirim WA ya untuk LKPD-nya, tolong dikirim ke teman-temannya. Aurel, silakan kirim ke temannya. Itu ada LKPD berupa file. Kalian kalau misalnya screenshot copy paste, GeoGebra-nya bisa langsung di sana. Filenya boleh dikirim ke ibu. Ya, untuk penilaiannya. Satu lagi, kalau kalian menulis jawabannya, kalian boleh foto, juga boleh langsung disisipkan di file LKPD-nya. Bisa? Atau kalian menulis semuanya, kalian kumpul yang sudah tertulis tanpa menyisipkan screenshot LKPD-nya, boleh juga ya. Kalau ada yang kesulitan silakan angkat tangan. Kalau kesulitan di dalam membuat ini GeoGebra-nya, akan ibu contohkan, harusnya tidak usah dicontohkan karena kalian harus menemukan sendiri ya. Kalian harus menemukan sendiri solusinya. Kelompok 1 mana? Sudah semua bekerja? Ada kesulitan? Tidak. Kelompok 2-nya? Sudah semua bekerja? Sudah dibagi ya kertasnya, kalau biar cepat dibagi kertasnya ya. Kalau klik LKPD-nya di filenya, klik dulu enable-nya biar bisa diedit ya. Klik dulu enable-nya, jangan langsung. Kalau diedit nggak bisa ya langsung. Klik dulu. Yang ini. Enable editing-nya. Baru bisa. Sudah? Itu belum. Klik dulu enable editing-nya. Klik dulu. Oke, baru bisa diedit. Kalau kalian ada yang kesulitan? Kalau satu kelompok pakai ini saja, nggak ada wordnya, pakai ini saja ya. Kelompok. Kan satu kelompok kan ya? Pakai satu. Langsung boleh diisi namanya. Kalau tidak bisa pakai ini, pakai text box-nya. Kalau tidak bisa langsung pakai text box-nya. Masalah berapa yang diselesaikan? Kelompok berapa ini?
logikanya ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 6. Masalah yang diselesaikan kan dibagi ya semuanya. Masalah 1. Nah ini bagus ya. Karena ada tiga permasalahan di dalam LKPD-nya, langsung dibagi kelompoknya satu-satu mengerjakan. Kan jadi selesai cepat. Kemudian di GeoGebranya juga ada yang mengoperasikan GeoGebranya. Jadi selesai cepat. Ya, ada yang sudah selesai? Oke, silakan dulu dikerjakan. Dipahami juga GeoGebranya ya. Udah masuk WA. Apa buat ini? Kelompok berapa? Sudah kelompok 3 perlu dijelaskan lagi soal-soal di LKPD-nya? Sudah bisa, kalian sudah mampu. Namanya identifikasi masalah, orientasi masalah kalian harus bisa melogikakan sendiri cara penyelesaiannya. Kalau ada kendala, boleh angkat tangan. Perhatikan waktunya ya, perhatikan waktunya. Ada yang sudah bisa menyelesaikan GeoGebranya?
Caranya seperti ini, mendapat akses dari transaksinya. Ada langsung dia ya. Perhatikan waktunya anak-anak, perhatikan waktunya, jangan ribut. Ada yang belum bisa geogebranya? Ada yang belum bisa dirubah-rubah ya? Perhatikan waktunya, jangan sampai masih jadi 8 menit. Perhatikan waktunya. Caranya koreksi sekarang seperti ini. Coba. Langsung ya, di geometri itu udah langsung ada jawabannya. Ya, di geometri itu langsung ada jawabannya. Sudah bisa? Ada yang belum? Perhatikan refleksinya terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y sama dengan berapa gitu ya. Yang kalian tulis pun bisa kalian foto ya, kalian sisipkan di file KPD-nya.
Kesimpulannya kalian mau ketik di, kalau sudah ditulis di foto boleh. Kalau kalian mau ketik langsung di LKPD-nya boleh, silakan. Itu LKPD-nya udah. Nah, kelompok 1 memakai file disisipkan. Oke, filenya dikirim ke ibu isi kelompok 1. Kalau sudah selesai, kelompok 2-nya sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikirim ke WA ibu, nanti presentasinya pakai laptop. Isi nama filenya kelompok 2. Kelompok 3 di mana? Sudah semua. Yang kalian tulis dalam LKPD, kalian boleh foto, sisirkan di LKPD-nya. Kelompok 4 di mana? Kelompok 4 di mana? Sudah? Kelompok 5? Lagi satu. Silakan. Perhatikan waktunya. Waktunya lagi 5 menit. Kelompok 6 di mana? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 7? Kelompok 7? Geogebranya? Kelompok 8? Kanan dia sama dengan X-nya, dia sama dengan 4. Barengan ya. Refleksikan terhadap Aksen, mana aksen? Sudah semua? Saya ngasih spasi deh. Kelompok 1 sudah? Memakai file? Boleh filenya dikirim ke WA-nya ibu dulu atau ke WA ketua kelasnya boleh. Ketua kelasnya kirim ke ibu boleh. Kelompok 2 sudah? Sudah. Perhatikan waktunya, jangan sampai ada yang kehabisan waktu. Kelompok 3? Kelompok 3 udah? Kelompok 3 udah? Katanya yang Ini kan tadi channel itu. Mana? Itu warna, bukannya warna. Berarti itu capek. Ya merah-merah. ya, sekarang buat dia sama dengan 4-nya.
refleks. Nah ini tanda absennya itu adalah merupakan bayangan dari, kalian bisa rubah juga ya. Ini kalau kalian mau rubah pakai A atau B bisa, silakan diklik di pengaturan di sini. Nah, ini nih pengaturan, setting. Nah, kalian boleh rubah ini pakai A besar misalnya. Pakai A besar. Oke, kemudian ini yang ini sekarang bukan yang itu. Setting. Aksen gimana anak-anak? Sudah semua selesai? Perhatikan waktunya. Perhatikan waktunya 2 menit lagi. Perhatikan waktunya 2 menit lagi. Silakan Ibu akan minta anak-anak untuk presentasi. Ya. Ibu minta anak-anak untuk presentasi. Perhatikan waktunya 2 menit lagi. Setelah itu ada yang belum? Gimana? Ini yang soal ke direfleksikan terhadap terhadap suhu apa? Suhu apa? Soalnya suhu X, suhu Y, suhu X dulu. Nah, kemudian tanya suhu X kita plek sembarangan kan? Ya. Kan itu hasilnya. Kemudian yang Y-nya terhadap sumbu Y. Klik dulu. Sekarang sumbu Y-nya. Y-nya sembarangan. Nah, yang mana direfleksikan ini kan? Ya. Yang direfleksikan itu adalah bayangannya ini. Ulang. Ini salah. Yang direfleksikan itu bukan ini, tetapi bayangannya itu direfleksikan dari bayangan kan sudah dasarnya. Ini direfleksikan lagi terhadap suhu Y. Kan ini kan kemudian terhadap suhu direfleksikan terhadap suhu Y. Waktunya habis anak-anak, coba perhatikan. Kenapa? Shiftnya disimpan. Dia mau nge-save tapi kok bisa Tidak mau di-save. save-nya? Kalau bisa ada seperti kalau save aja daripada salah nge-save.
Berapa ini? Kelompok dua. Perhatikan, Ibu minta semuanya selesai mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kita presentasi. Kelompok berapa mau presentasi? Kelompok satu. Ya, silakan. Perhatikan teman-teman, ini presentasi kelompok satu untuk masalah satu. Agak ke depan sedikit temannya biar bisa nulis. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Kadek Rosis Mantana, absen 26. Nama saya Nagmayu Ari Prameswari, nomor absen 1. Nama saya Gusti Nguragung Waya Naga Bagas Kala absen 15. Nama saya Nabi Iksan Nata, nomor absen 3. Nama saya Putri Chandra Duyantari, absen 41. Silakan, perhatikan yang lainnya. Kalau ada yang mempunyai pendapat berbeda, silakan. Yang belum ngomong siapa? Roy mungkin bisa. Langsung disampaikan. Oke, saya dulu baru saya sampaikan. Perhatikan yang lainnya untuk kelompok 1, dia mengerjakan masalah 1. Temennya ada nulis di papan, kemudian nanti ada yang menjelaskan ternyata, kemudian satu lagi temennya ini menjelaskan menggunakan GeoGebra. Jadi kalian bisa contoh kalau memang kalian sanggup seperti itu untuk masalah 2 dan 3. Silakan. Baik, saya akan sekarang menjelaskan tentang jawaban dari masalah 1. Soalnya itu adalah sebuah ambulan berjalan pada sebuah garis 2x min 3y sama dengan 12 menuju ke arah rumah sakit. Apabila direfleksikan terhadap sumbu y, maka bayangan ambulan terletak pada. Nah, teman-teman, kita misalkan x, y adalah titik pada garis 2x min 3y sama dengan 12, sehingga x, y itu direfleksikan sumbu y. Jadinya x yang berubah tanda jadi min x sama y. Jadi min x sama dengan min x aksen persamaan 1, y sama dengan y aksen persamaan 2. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke garis 2x min 3y sama dengan 12. Substitusikan, artinya substitusikan berarti masukkan ke persamaan 1 dan persamaan 2 yang sudah kelompok satunya 2 dikali min x aksen
dikurang 3 dikali Y aksen sama dengan 12. Jadinya min 2X dikurang 3Y sama dengan 12. Kita dikalikan min 1, jadi ya ini min 2 dikalikan min 1 tambah 3Y sama dengan min 12. Ya min 12 dikarenakan dikali min 1. Jadi bayangannya adalah 2X tambah 3Y sama dengan min 12. Sekian presentasi dari kami tutup dengan para Santi. Ininya belum nak? Oh iya, GeoGebra-nya. GeoGebra-nya. Silakan presentasinya menggunakan GeoGebra. Perhatikan teman-teman yang lainnya, presentasi menggunakan GeoGebra. Silakan. Langsung. Garisnya ngomong ya. Jangan diam presentasinya. Garis yang dibuat adalah garis yang dilalui oleh mobil ambulannya adalah 2X min 3Y sama dengan 12. Silakan di GeoGebra-nya dikerjakan. Perhatikan yang lainnya. 2X min 3Y sama dengan ternyata itu ya. Ternyata itu adalah garisnya. Lalu direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, perhatikan caranya direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, itu hasil bayangannya samakah dengan ini? Coba perhatikan hasil bayangannya. Coba yang lainnya perhatikan hasil bayangannya sama atau tidak? Kenapa? Ternyata di GeoGebra-nya itu ada yang memperhatikan lebih disederhanakan lagi. Dibagi berapakah ini? Hasil dari kelompok satunya masalah 1. Ternyata di GeoGebra-nya itu berbeda. Berbedanya bukan karena salah, tetapi karena coba Desa jelaskan. Dibagi berapa tadi Desa? Dibagi berapa Desa? Dibagi 2. Coba jelaskan. 2X dibagi 2 berapa? 2X dibagi 2 itu jadinya 1X. Kalau 3Y dibagi 2 jadinya 1,5Y. Kalau ini 12 dibagi 2 jadinya 6. Oke, nah itu ya kalian Desanya ternyata jeli sekali perbedaannya dari hasil yang disampaikan sama kelompok 1 untuk masalah 1 dengan yang di GeoGebra-nya. Ternyata di GeoGebra-nya itu disederhanakan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1-nya sudah ya? Sudah, silakan. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan para Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Sekarang kembali ke masalah yang kedua. Boleh kalian pergunakan seperti kelompok satunya, ada yang menulis, ada yang menjelaskan, ada yang menggunakan GeoGebra. Siapa yang mau maju menyelesaikan kelompok 6? Kelompok 6, silakan kelompok 6. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang lainnya perhatikan, jangan main-main. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan masalah 2. Perkenalkan, nama saya Gusti Edrus Amritasari, nomor absen 14. Nama saya Nilvesha Manikasi, absen 35. Nama saya Destina Alwi Parengkaya, absen 8. Nama saya Dimari Murah Narendra Sadia, absen 36. Nama saya Waya Cahaya Guna, nomor absen 22. Nomor kelompok berapa ini? 6. Kelompok 6 akan menyelesaikan permasalahan 2. Silakan. Boleh dihapus dulu papannya yang masalah 1. Masalah 1 ada pertanyaan tidak? Tidak. Tadi sudah jelas ya, ada perbedaan di GeoGebra dengan yang di hasil
GeoGebranya dengan hasil yang dibuat secara manual ya. Silakan. Apa perbedaannya? Apakah ada perbedaan? Mungkin bisa dijelaskan langsung. Seberapa sudah ditulis dijelaskan langsung dari sana. Jadi kita anggap X, Y adalah titik pada gambar X plus 4Y sama dengan 9, sehingga X, Y direfleksasikan dengan Y sama dengan 4 dan menghasilkan X, 2 kali 4 min Y yang hasilnya adalah X, 8 min Y yang kita anggap sebagai X aksen dan Y aksen. Jadi X sama dengan X aksen, lalu Y sama dengan Y aksen, yang maka 8 dikurang Y aksen sama dengan persamaan kedua. Lalu kita substitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan X, persamaan garis X plus 4Y sama dengan 9. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Disubstitusikan ke persamaan 1 dan 2 yang sudah dibuat oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 6-nya. Jadi X aksen plus 4 kurung 8 min Y aksen sama dengan 9. X plus 32 sama dengan dikurangi 4Y sama dengan 9. Lalu X 4. Perhatikan yang lainnya. 9 dikurangi 32. Ada X 4Y sama dengan min 23. Jadi bayangannya adalah Kurang jelas suaranya, jadi bayangannya. adalah X min 4Y sama dengan min 23. Coba perhatikan yang lain, ternyata katanya masalah 2-nya itu hasil bayangannya adalah X min 4Y sama dengan min 23. Kita coba dulu cek di aplikasi GeoGebra yang mereka buat ya. Perhatikan untuk aplikasi GeoGebranya. Ini apa nih, mobil apa nih yang bergerak kemana, atau dia di posisi apa? Mobil pemadam kebakaran. Ternyata ada pada persamaan garis X plus 4Y sama dengan 9. Perhatikan GeoGebranya, yang lainnya coba perhatikan juga GeoGebranya.
beda ya. Ternyata diketik di sana boleh, boleh. Kalau kalian langsung membuat di bidang koordinatnya boleh. Y sama dengan 4. Nah, sudah perhatikan garis cerminnya, sudah diperhatikan yang mana? Sudah. Sekarang hasilnya coba perhatikan lah. Nah, ini dia kelihatan dia. Mana cerminnya, mana? Nah, sekarang dicari refleksi pencerminannya. Caranya begini. Ini direfleksikan. Garis apa direfleksikan? X plus 4Y sama dengan 9 terhadap Y. Boleh diketik seperti tadi ya, boleh diketik karena kalian sudah membuat hasilnya secara manual, boleh. Seperti ini hasilnya, gimana yang lainnya? Paham tidak? Itu A aksen. A-nya itu adalah garis awalnya 4X plus 4Y sama dengan 9. Kemudian bayangannya di mana kelompok 6? Hasilnya? Bayangan hasilnya di mana? X min 4Y sama dengan min 23. X min 4Y sama dengan min 23. Tolong diperhatikan ya, jangan lain-lain. Kalau ditanyakan bayangannya tidak hanya hasilnya saja, tapi persamaan garisnya ya. Silakan. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Tidak, silakan. Sekian dari kelompok kami. Silakan dibuka angka PD-nya kelompok 6. Ternyata sekarang lagi satu soal saja, lagi satu soal. Kelompok apa yang mau maju? Kelompok 7 ya, silakan kelompok 7 yang menyelesaikan. Agak kesana ya. Perkenalkan diri. Halo semua, kami dari kelompok 7. Oh, Swastiastu. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iwan Nifasantena Hendra, nomor absen 23. Saya Felicia Firly, nomor absen 9. Saya Ibu Tumel Setiati, absen 38. Saya Diputu Orangnya Mahari Fasya, absen 37. Ada teman yang tidak hadir ini, kenapa? Dispen. Oke, ternyata di kelompok ini ada temannya satu dispen ya. Dia dapat nilai atau tidak? Dapat ya, karena dimasuk ke dalam kelompok dia mengerjakan tugas sekolah dispensasi, jadi dapat nilai. Silakan lanjut kelompok 7. Ada yang mau mengaplikasikan tipe GeoGebra juga? Ada?
mengerjakan tugasnya. Lagi satu soal saja. Ibu berharap yang lainnya ada pendapat yang berbeda kemungkinan ya. Karena 2 kali refleksi ya itu ya. Soal yang ketiga itu berapa kali refleksi? 2 kali terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Yang lainnya perhatikan, jangan lain-lain. Perhatikan temannya mengerjakan di depan. Kelompok yang tidak presentasi, apa sudah selesai atau Bentar Ibu minta dikumpul ya, sabar dulu. Perhatikan, cek yang benar. Hasil refleksinya jangan sampai salah. Karena dia 2 kali refleksi, ada perbedaan persepsi. Apakah yang direfleksikan setelah refleksi pertama terhadap sumbu Y-nya, ataukah titik awalnya direfleksikan lagi terhadap sumbu Y-nya? Kita lihat yang dikerjakan oleh kelompok 7. Kita akan menjawab masalah soalnya sebuah gapura berada pada kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 1. Apabila direfleksikan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan refleksikan terhadap sumbu min Y, maka persamaan bayangan gapura tersebut. Misalkan X, Y kita refleksikan terhadap sumbu X menjadi X, min Y. Selanjutnya X, min Y kita akan refleksikan terhadap sumbu Y menjadi X, min Y. Selanjutnya X, min Y menjadi X aksen, Y aksen. Jadi min X sama dengan X aksen, maka X sama dengan min X aksen merupakan persamaan 1. Min Y sama dengan Y aksen, maka Y sama dengan min Y aksen merupakan persamaan 2. Selanjutnya disubstitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan garis, yaitu Persamaan garis atau persamaan kurva? Persamaan kurva. Jangan sampai salah ya. Karena kalau persamaan garis dia bentuknya garis ya. Baik dia memotong sumbu X, sumbu Y atau sejajar sumbu Y, sumbu X. Kalau kurva dia nanti bentuknya apa? Kurva bentuknya apa? Parabola. Sudah belajar kan kalian di persamaan kuadrat dan fungsi kuadratnya. Kurva bentuknya adalah parabola. Silakan lanjutkan kelasnya. substitusi persamaan 1 dan 2 ke persamaan kurva. Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 2X min 1. Y kita ganti ke min Y aksen dan X diganti min X aksen. Min Y sama dengan 3 min X kuadrat min X aksen kuadrat tambah 2 min X aksen min 1. Min Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 2X min 1 dikali X min 1. Y, jadi hasilnya Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Hasilnya sebayangannya adalah Y sama dengan 3X kuadrat plus 2X plus 1. Nah ini yang sudah dikerjakan secara manual, kita cek dengan aplikasi GeoGebra. Perhatikan teman-teman yang lainnya ya.
lagi terhadap sumbu Y, benar? Coba direfleksikan lagi terhadap sumbu Y-nya, benar nggak? Klik dulu refleksinya, klik garisnya terhadap sumbu Y-nya, tegak lurus, yang tegak lurus. Nah, coba dibesarkan. Benar ini? Coba perhatikan temannya. Benar yang ini? Hasilnya berapa? Min 3x plus 2x min 1y sama dengan min 1. Salah? Salah. Coba diulang GeoGebranya lagi. Diulang GeoGebranya. Y sama dengan, coba diulang GeoGebranya. Ulang dari awal. Ulang dari awal. Coba. Yang lainnya coba perhatikan. Dari awal. Dari awal. Diulang dari awal. Coba diulang dari awal. Membuat kurvanya itu berada di 3x kuadrat 3x kuadrat yang lainnya adakah yang mempunyai permasalahan yang sama untuk yang masalah ketiga? Coba kelompok yang lain di GeoGebranya, coba perhatikan kelompok yang lain untuk di GeoGebranya. Siapa yang bisa membantu? Y, coba klik Y terhadap sumbu X-nya, coba terhadap sumbu X. Nanti direfleksikan lagi. Hasilnya adalah min 3x. Hasilnya berbeda terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X. Oke, dan kita di kelompok 7-nya ada yang kelompok lain berbeda hasilnya? Ada. Oke, kelompok 7 silakan ditutup dulu sebentar, dibantu dengan teman yang lain untuk di aplikasinya. Ada perbedaan. Silakan ditutup dulu. Garis ya. Aplikasinya silakan ditutup. Ya dari kelompok kita satu-satu. Ada permasalahan pada aplikasi GeoGebranya untuk kelompok 7-nya. Silakan siapa yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu untuk menyelesaikan? Menggunakan, silakan Aurelia. Nah, silakan. Ini mungkin ada perbedaan ya tadi untuk membuat kurvanya dan cara merefleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita perhatikan.
itu dikali min 1 hasilnya sama ya. Coba kalian kali min 1 samakah yang di GeoGebranya? Tidak. Oke, ada di laptopnya itu ternyata ada permasalahan GeoGebranya untuk masalah 3 berbeda dengan yang di komputer kalian. Tidak apa-apa. Beri tepuk tangan dulu untuk silakan untuk yang belum dikumpul LKPD-nya, silakan dikumpul dulu. Silakan dikumpul dulu LKPD-nya. Baik anak-anak, karena tadi tugas LKPD untuk berkelompoknya sudah dikumpul semua. Ada perbedaan tadi di masalah 3 untuk aplikasi GeoGebranya, ternyata ada perbedaan di kelompok 7, kelompok lainnya dengan yang di laptopnya Ibu. Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya adalah faktor skala pada aplikasi GeoGebranya. Faktor skala pada aplikasi GeoGebranya itu bisa diatur. Ternyata skala di komputernya dengan yang di laptopnya Ibu berbeda. Tetapi seharusnya hasilnya sama ya. Skalanya yang berbeda 0,2. Ternyata kalian memakai 1/1. Di HP-nya Ibu, di laptopnya Ibu memakai skala 0,2. Jadi ada perbedaan biar kelihatan di GeoGebranya, tapi tidak masalah. Terima kasih sudah mengumpulkan tugas LKPD-nya dan mau bekerja kelompok dengan baik dan sudah presentasi juga. Tadi ada 3 kelompok yang presentasi. Untuk LKPD-nya itu akan nilai dan nanti akan Ibu bagikan untuk hasilnya per kelompoknya. Silakan dicek, mungkin Ibu minta waktu mungkin 1 minggu untuk menyelesaikan penilaian dari LKPD-nya. Atau mungkin pada saat pertemuan hari Rabu kan kita dapat lagi, atau besok juga kita dapat lagi, hari Selasanya ke hari Selasa akan Ibu bagikan untuk LKPD yang tugas satunya. Untuk tugas kelompoknya sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, tidak lagi berkelompok. Silakan menghadap ke depan, duduk menghadap ke depan, kembali ke tempat duduk masing-masing. Tadi kita sudah mengerjakan tugas secara kelompok. Sekarang kita akan mengerjakan tugas secara mandiri. Sebelum mengerjakan tugas secara mandiri, Ibu minta untuk kalian menyimpulkan apa yang tadi sudah kalian pelajari pada saat mengerjakan LKPD atau sebelumnya. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang silakan. Boleh di depan, silakan. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Nugraha Dinata, nomor absen 3. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang telah saya dapat tentang pembelajaran hari ini, yaitu refleksi atau pencerminan. Yang pertama, objek dan bayangannya selalu sama. Yang kedua, jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cermin. Semisal S sama dengan S aksen. Yang ketiga, 3 objek sama tinggi dengan bayangannya. Semisal H sama dengan H aksen. Garis yang keempat dan yang terakhir, garis yang menghubungkan titik pada objek dan dengan titik bayangannya selalu tegak lurus dengan cermin. Sekian dari saya tutup dengan para sakti. Om Santi Santi. Bahwa kalau jarak dari refleksi itu adalah jarak bayangan dengan jarak benda aslinya itu adalah sama. Jarak benda asli dengan cermin dan jarak cermin dengan bayangan adalah sama. Kemudian kalau ada tingginya, ternyata tinggi bayangan dari cermin dan
perguruan tinggi aslinya itu cermin juga sama. Kemudian kalau ibu meminta kalian untuk mengingat kembali, apabila suatu koordinat x, y itu dicerminkan terhadap suhu x, maka hasil bayangannya apa? Kalau dicerminkan terhadap suhu x, hasil bayangannya ini tambahan kesimpulannya yang sudah kalian pelajari tadi. X, Y. Lagi satu, apabila koordinatnya berada pada x, y, kemudian dicerminkan atau direfleksikan terhadap suhu y, maka koordinatnya berada di x, y. Kemudian tujuan yang lainnya yang harus kalian capai dan sudah kalian laksanakan juga, itu hanya mengingatkan apabila koordinat titiknya itu berada pada x, y, kemudian direfleksikan terhadap y sama dengan x, maka bayangannya berada di y, x. Ada lagi satu, apabila titik asalnya atau satu benda berada pada koordinat x, y, kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap y sama dengan min x, maka bayangannya berada di min y, min x. Terima kasih, ternyata semua sudah paham ya tentang materi. Kita sudah menyimpulkan, tadi sudah menyimpulkan, bahkan ada yang membantu tadi menyimpulkan, itu sudah benar ya. Sekarang Ibu akan mengadakan evaluasi dengan kuisis. Evaluasi mandiri, silakan siapkan, boleh kalian memakai laptopnya, boleh memakai komputernya, boleh memakai HP-nya, silakan siapkan dulu gabung nilai kuisis yang akan Ibu bagikan. Kemudian ini dikerjakan secara mandiri karena akan dipakai sebagai hasil dari evaluasi pembelajaran hari ini. Sudah siap? Perhatikan kodenya, kode gabungnya ya. Silakan perhatikan di depan untuk lab kuisisnya. Nah, 568202, silakan memakai nomor absen nama singkat. Nomor absen nama singkat, karena nilainya langsung akan Ibu sebutkan lagi sebentar ya. Pakai linknya juga boleh, joinmaxis.com, kemudian masukkan kode joinnya 568202. Waktunya sangat singkat, kalian sudah semua bisa gabung. 568202. Baru 9, baru 10 itu kelihatan ya berapa yang sudah gabung. Baru 11. Silakan dipercepat. Dipercepat 15, 16. Emojinya kalian love you. Emojinya kalian tuh banyak-banyak itu, coba perhatikan. Dikasih ada emojinya, ada yang semangat. Harus semangat ya. Nilainya juga harus semangat, tidak boleh tidak seperti emojinya ya. Nilainya juga harus bagus. Sudah
33. Yang lainnya mungkin menyusul ya nanti ya, tetapi harus dikerjakan karena nilainya dipakai nilai kebenaran diri. Siapa yang tidak bisa gabung? Coba angkat tangan. Siapa yang tidak bisa gabung? Seharusnya ada 39. Siapa yang tidak bisa gabung? Baru 33 pesertanya. Sudah 38. Yang pertama, oke. Kita mulai silakan. Disuruh pergi kalian, silakan mengerjakan dengan baik. Perhatikan waktunya, karena itu menggunakan waktu. Perhatikan HP-nya, jangan main-main. Tidak ada yang bekerja sama. Tidak ada yang bekerja sama. Perhatikan komputernya, kalau memakai komputer, perhatikan HP-nya kalau memakai HP. Kita cek peringkat-peringkatnya di depan. Sudah kelihatan. Ada beberapa yang salah. Itu merah ya. Ada skornya langsung di sana ya. Perhatikan, ada skornya langsung di depan. Perhatikan skornya. Ingat, dikerjakan dengan cara mandiri. Fokus untuk diri sendiri dulu, jangan memperhatikan temannya yang lain. Ya.
salah satu. Berarti dapatnya 90. Itu Naura absen 29. Kemudian Nova salah. Nova salah 2. Dapatnya 80. Kemudian Dewi Basu. Nah ini tergantung kecepatannya ya. Dewi Basunya ternyata dapatnya 70 berarti KKM-nya kurang lebih 1 poin lagi ya. Kemudian yang lainnya ada Bongari 80, kemudian Felicia. Nah Bongarinya ini ternyata dapat 80 tetapi kecepatannya dia kurang ya. Nilainya 80, kemudian ada Felicia 70, kemudian ada Gom Bagas ya. Gom Bagas 80, silakan dicek depannya 70. Ada yang tadi katanya ada yang keluar tadi ya, jadi banyak yang merah-merah ini ya. Nanti kita ulang secara manual ya. Kendala jaringan ya. Oke, untuk nilai ini bisa akan ibu ulang secara manual karena kendala jaringan. Jadi kuisisnya untuk nilai yang di bawah KKM. Berapa KKM-nya untuk matematika kelas 9? 82. Ada yang dapat di atas KKM? Ada? Naura tadi 1 ya. Boleh ulang nanti untuk yang hard copy-nya boleh tidak ya. Kalau yang di bawah KKM harus mengulang lagi ya. Gimana pemahaman kalian tentang materi refleksinya? Bisa, cuma kecepatannya kalian kurang, terus waktunya sedikit ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan diisi refleksinya dulu untuk pembelajaran hari ini. Silakan diisi refleksinya. Refleksinya gimana rasanya, gimana pembelajaran hari ini, silakan ditulis. Apa yang saya pelajari hari ini silakan diisi. Kemudian bagian mana yang paling menyenangkan, bagian mana yang tidak menyenangkan. Kemudian finish dikirim ya. Isinya sebentar aja, silakan. Dan kirim linknya bisa. Saya bisa. Oke, secara keseluruhan gimana perasaan kalian setelah belajar refleksinya? Secara keseluruhan gimana? Senang, benar seperti emojinya tadi di kuisisnya? Benar, senang. Nah, refleksinya bisa kalian isi lagi sebentar. Mungkin gangguan jaringan juga ya, jadi tidak bisa terisi semuanya. Gimana? Anak-anak? Bisa diisi? Nggak bisa. Oke, di stop bagian refleksinya secara keseluruhan. Coba dengarkan secara keseluruhan untuk pembelajaran hari ini. Kalian merasa senang? Kalian merasa senang? Secara keseluruhan kalian merasa senang? Oke, secara keseluruhan kalian merasa senang. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, silakan ketua kelas dibantu dipimpin doanya untuk mengakhiri pembelajarannya. Pada sana para Santi. Om Santi Om. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan